Teman-teman yang kemarin menyaksikan pertandingan sepak bola pra Piala Dunia antara Indonesia dengan Jepang mungkin boleh kecewa oleh karena Indonesia kalah telak di tangan kesebelasan Jepang 4-0. Tetapi teman-teman, pertandingan sepak bola yang terjadi kemarin itu ternyata menyuguhkan sebuah drama politik tersendiri. Karena sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menonton, dan di dalam menonton itu ada sosok yang selama ini seringkali dibully dan dirujak oleh netizen Indonesia, yaitu Menteri Marwarar Sirait. Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa pertandingan sepak bola Indonesia-Jepang kemarin itu sekaligus sebuah permainan sepak bola politik yang mempertemukan sekaligus membuat ketegangan di antara banyak pihak yang mendukung sosok Gibran Rakabuming Raka dan mereka-mereka yang kontra terhadap Marwarar Sirait, bahwa pertandingan sepak bola yang disaksikan bersama-sama oleh publik tanah air, termasuk kedua aktor politik kita saat ini, itu telah menciptakan sebuah chemistry tersendiri, bahwa pertandingan sepak bola itu menjadi pertandingan politik yang mempertemukan antara Gibran dan Marwarar Sirait dalam sebuah gelombang besar kerja-kerja Kabinet Prabowo Gibran yang semakin solid ke depan untuk menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Bagaimana filsafat menolong kita membaca pertandingan sepak bola antara Indonesia-Jepang, tetapi di dalamnya juga kita menyaksikan kehadiran Sang Wapres dan Menteri Marwarar Sirait. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat, dengan tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Kita sangat terbuka dengan banyak perspektif untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman dimanapun Anda berada, rasanya kita boleh kecewa oleh karena kesebelasan Indonesia belum beroleh keuntungan dalam pertandingan pra Piala Dunia melawan Jepang. Kekalahan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius pada benak kita semua. Bagaimana dengan Erick Thohir dan kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI? Bagaimana ia harus dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinannya terkait dengan kenyataan bahwa Indonesia dikalahkan sungguh menyakitkan, dan kekalahan itu terjadi di Indonesia, di kandang kita sendiri, dan kekalahannya tidak tanggung-tanggung, yaitu kekalahan telak 4-0. Nah teman-teman, di luar pertandingan sepak bola yang tentu menarik, kita menyaksikan sebuah fenomena politik di mana sang wakil presiden yang turut menyaksikan pertandingan tersebut. Dan apa yang paling menarik, ketika pertandingan sepak bola itu juga dihadiri oleh sang Menteri Marwarar Sirait. Kita tahu sosok Menteri Marwarar Sirait telah menimbulkan kontroversi tersendiri. Ia kemudian dibully habis-habisan dan beroleh stigma sebagai menteri yang tidak loyal, menteri yang mbalelo, menteri yang menunjukkan sikap yang tidak respect atau tidak hormat kepada pimpinannya, dalam hal ini terhadap sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita belum bisa menerima ketika argumentasi seorang Marwarar Sirait mengatakan bahwa ia sudah mendapat izin bahwa foto dalam presentasi Kementerian Perumahannya tidak menyertakan foto sang wapres, hanya foto sang presiden yaitu Prabowo Subianto. Banyak pihak yang menyayangkan statement yang sangat nakal, yang sangat gegabah
dari seorang Marwara Sirait. Padahal kita tahu bahwa seorang presiden dan wakil presiden adalah dui tunggal dan keduanya adalah satu paket ketika mereka dulu berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita semua sulit menerima pandangan dan argumentasi seorang Marwara Sirait, kendati pun ia mengatakan sudah meminta izin. Saya juga sudah mengatakan teman-teman bahwa dalam konteks erupsi Gunung Lewotobi di NTT, seorang Gibran di mata seorang yang bernama Marwara Sirait berubah total. Kita melihat bagaimana seorang Gibran ketika memberi arahan kepada seluruh pemangku kepentingan agar sama-sama memberi perhatian terhadap bencana yang sedang terjadi dan dialami oleh masyarakat NTT akibat erupsi gunung tersebut. Salah satu peserta yang terkait langsung dengan arahan sang wakil presiden itu adalah Menteri Marwara Sirait yang diberikan nasihat, arahan agar memperhatikan dengan baik relokasi terkait dengan tempat yang akan menjadi tujuan relokasi tersebut, agar tidak salah tempat, agar tidak menimbulkan persoalan yang menimbulkan masalah yang lebih lanjut lagi, yang itu justru akan membuat makna relokasi untuk menghilangkan trauma menjadi hilang oleh karena salah sasaran dari tempat di mana relokasi itu akan dilakukan. Dalam konteks itu teman-teman, seorang wakil presiden menempati posisi yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena ia mampu menjadi orang yang mengayomi. Ia adalah leader, ia adalah pemimpin yang ingin memberikan pengaruh positif pada seluruh pemimpin-pemimpin di daerah, termasuk kementerian-kementerian terkait dan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Dan kita tahu bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang cepat menguasai masalah dan ia pun memberikan respon-respon yang konstruktif dan terkait langsung dengan isu erupsi Gunung Lewotobi. Ia menampakkan sosok seorang pemimpin yang bisa segera terbangun rasa empati dan simpatinya terkait dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat NTT. Dalam konteks itu, saya ingin mengatakan bahwa seorang Marwara Sirait, ia baru tahu dan ia kemudian melakukan sikap yang positif dan konstruktif dan lebih respek, bahkan saya ingin katakan semakin respek dan hormat terhadap sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks ini teman-teman, seorang pemimpin tidak identik dengan pengalaman yang banyak. Seorang pemimpin tidak identik dengan bagaimana ia harus punya usia yang di atas kita semua. Seorang pemimpin sebetulnya adalah seorang pemimpin yang harus mengedepankan apa yang disebut dengan dalam filsafat itu sebagai panggilan etis. Ketika seorang pemimpin menunjukkan bagaimana ia berempati dan bersimpati pada penderitaan dari setiap orang yang ia temui, maka disitulah seorang pemimpin dilahirkan. Dan dalam konteks ini, Gibran menunjukkan itu. Ia menjadi pemimpin yang cepat iba dan karena itu ia meminta seluruh pihak yang berkepentingan, kementerian terkait dan lembaga terkait yang berhubungan langsung dengan persoalan bencana itu cepat menanggapi apa yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini teman-teman, seorang Marwara Sirait baru tahu bahwa Gibran ternyata punya kualitas. Gibran ternyata bukan anak kemarin sore, anak ingusan yang tidak diperhitungkan. Tetapi seorang Marwara Sirait tahu bahwa Gibran adalah orang yang menguasai persoalan. Dan karena itu arahan-arahannya sebagai pemimpin negara ketika sang presiden tidak berada di tanah air adalah sebuah imperatif atau perintah untuk memastikan bahwa keadilan, kesejahteraan, dan bagaimana negara tidak absen, negara hadir di tengah-tengah masyarakatnya yang menderita. Itulah yang ditunjukkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Karena itu teman-teman, dalam kali ini seorang wapres dan kemudian menteri
Marwara Sirait bertemu ketika bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Jepang. Rasanya ini adalah sebuah drama politik tambahan, bahwa apa yang ingin ditunjukkan bagi publik tanah air adalah bahwa pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang solid, tidak ada yang membalelo, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang menunjukkan sikap yang kontraproduktif terkait dengan usaha pemerintah untuk hadir di tengah-tengah rakyat yang membutuhkan pertolongan. Jadi teman-teman, kehadiran Sang Marwara Sirait sebagai Menteri Prabowo Gibran adalah positif untuk membangun chemistry dan hubungan yang baik yang selama ini dianggap seorang Marwara Sirait balelo terhadap Gibran Rakabuming Raka, tetapi pertandingan sepak bola kemarin sekalipun hasilnya tidak membanggakan kita, bahkan mengecewakan kita, tetapi dalam kalkulasi politik saya ingin katakan seorang Marwara Sirait ingin membangun hubungan yang baik dengan sang wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ia ingin menunjukkan sikap respeknya dan sekaligus ia ingin memastikan dirinya adalah seorang pembantu presiden yang loyal dan ingin ikut serta dalam upaya pemerintah yang serius menghadapi persoalan-persoalan termasuk bencana alam erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi di NTT. Jadi teman-teman, dalam perspektif pemikiran filsafat saya ingin katakan bahwa terkadang kita sebagai orang harus melewati begitu banyak persoalan, tantangan, dan salah satunya adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Karena dengan cara begitu, kita menjadi orang yang kemudian bisa tahu bahwa apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain, khususnya terhadap para pemimpin, yaitu bersikap respek dan hormat karena mereka sudah menunjukkan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab sebagai pemimpin terhadap rakyatnya lewat kerja-kerja yang terukur yang tujuannya untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan. Dan itulah sosok yang bernama Gibran di mata seorang Marwara Sirait.